Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal dari materi transformasi geometri. Oke, soal yang pertama. Hasil bayangan dari titik C 3,8 pada translasi min 6,5 adalah. Oke, ini berarti materinya tentang translasi atau pergeseran. Titik awalnya adalah C 3,8. Nah, ditranslasikan dengan komponen translasinya min 6,5, maka hasil bayangannya dapat kita sebutkan dengan C aksen, itu X tambah A, Y tambah B. X-nya yang ini, teman-teman, ini Y, kemudian ini A, dan ini B. Maka akan kita dapatkan hasil bayangannya adalah 3 dikurang 6, min 8 ditambah 5. Maka hasilnya adalah min 3, min 3. Ini, teman-teman, hasil dari translasi titik C 3,8 pada komponen translasi min 6,5. Oke, berikutnya. Hasil bayangan titik R 5,6 pada translasi min 3,4 kemudian ditranslasikan lagi 2,5 adalah. Jadi di sini ada 2 kali translasi. Translasi yang pertama di R 5,6 ditranslasikan dengan komponen translasinya min 3,4, maka hasil bayangannya tinggal kita tambahin aja nih, teman-teman, ya. Kita tambahin 5 tambah min 3 gitu. Jadi jawabannya 2, min 6 tambah 4. Jadi jawabannya min 2. Nah, kemudian translasi yang kedua adalah hasil dari ini ditranslasikan lagi dengan komponen translasi 2,5. 2,5. Maka hasilnya 2 tambah 2, 4, min 2 tambah min 5, min 7. Maka hasil bayangan terakhir adalah 4, min 7. Next. Titik D min 3,4 adalah bayangan dari titik D aksen. Min 3,4 adalah bayangan dari titik D 2,5. Maka komponen translasi yang memetakan titik D ke D aksen adalah, jadi kalau digambarkan seperti ini, D 2,5 itu ditranslasikan dengan komponen translasi A, B, maka hasil dari
bayangannya atau D-aksennya min 3,4. Nah, berarti kita perlu mencari nilai dari komponen translasinya gitu. Nah, maka ini dapat kita cari dengan ini dikurang dengan ini ya, ini dikurang dengan yang ini, atau kita sebut dengan ini x-aksen, y-aksen, ini x, ini y. Maka x-aksen kurang dengan x min 3 dikurang dengan 2. Maka jawabannya min 5. Selanjutnya yang B itu y-aksen dikurang dengan y. Y-aksennya ini 4 dikurang 5. Maka jawabannya min 1. Sehingga komponen translasinya adalah min 5 min 1. Atau kita bisa tuliskan dengan seperti ini, min 5, min 1. Oke. Next. Titik S min 12,7 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasil bayangan titik terakhir adalah, kita cari tahu terlebih dahulu, S min 12,7. Nah, refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu X, teman-teman mengingat kembali A, B. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka nanti hasilnya jadi A, min B. Lihat di sini teman-teman, yang berubah hanya B-nya saja. B-nya jadi minus. Ya, maka ini sebagai A, ini sebagai B. Hasilnya A, min B. Sehingga hasil bayangannya adalah min 12, min 7. Ya, teman-teman. Kemudian hasilnya direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Hasil yang ini min 12, min 7 itu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita perlu mengingat refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu hasilnya min A, B. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan jika ini A, ini B, hasilnya harus min A, B. Perhatikan di sini teman-teman, yang berubah adalah B. Yang berubah adalah A-nya, ya. Yang berubah adalah A-nya saja. Nih.
gitu. Sehingga ini yang tadinya min 12 kemudian harus ditambahkan minus, maka jawabannya jadi 12, B-nya nggak berubah, jadi min. Maka hasil bayangan titik terakhirnya adalah 12, min 7. Next. Hasil bayangan dari titik M 10,2 pada refleksi terhadap garis X sama dengan 4 adalah, oke, maka ini adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H ini ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, nanti kita fokusnya kalau X sama dengan H ini, kita fokusnya ke titik yang A-nya saja, teman-teman. Itu rumusnya 2H min A. B-nya nggak berubah. Nah, kalau nanti yang terhadap sumbu Y sama dengan H, kita fokusnya yang ke B. A-nya tetap jadi A 2H min B gitu. Nah, di sini akan kita dapatkan koordinatnya M 10,2, kemudian X-nya itu 4. Nah, hasilnya gimana teman-teman? Hasilnya maka 2 dikali H, hanya itu 4, dikurang A, hanya itu 10. B-nya tetap 2. Ini M aksen. 2 kali 4, 8. 8 kurang 10. Min 2, ini hasil refleksi terhadap garis X sama dengan 4. Next. Hasil bayangan titik Q min 8,5 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X. Oke, garis persamaan Y sama dengan X. Maka kita tuliskan dulu, apabila A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X ini sama aja dengan X sama dengan Y ya. Nah, rumusnya sama. Y sama dengan X, maka hasilnya kita balik teman-teman. Jadi B, A. Nah, nanti ada lagi nih refleksi itu terhadap X sama dengan min Y, atau biasanya ya Y sama dengan min X. Nah, salah satunya min. Nah, ini refleksinya kalian balik B, A, kemudian dua-duanya dikasih minus. Nah, sekarang kita fokus yang di sini teman-teman. Hasilnya jadi B, A. Maka hasilnya jadi min 8. Nah, ini bayangannya. Hasil bayangannya adalah 5, min 8. Ya. Sini A nih. A-nya min 8, B-nya 5. Maka hasil bayangannya yang pertama dulu adalah B, kemudian A. Itu. Next, titik P 6,4 dirotasikan terhadap O, 180 derajat
Kemudian hasil bayangannya direfleksikan terhadap sumbu X. Koordinat bayangan terakhir adalah, oke teman-teman, ini rotasi O ini maksudnya terhadap titik pangkal ya, atau titik pusat 0,0. Jadi A, B kalau dirotasikan 180 derajat. Oh, ini maksudnya melalui atau terhadap titik pangkal, titik pusat 0,0. Maka rumusnya itu min A, min B ya. Min A, min B. Kita lihat di sini B 6,4 dirotasikan 180 derajat pada titik pangkal, maka hasilnya harusnya min A, min B. Jadi min 6,4. Ini kan A gitu. Kemudian rumusnya min A. Berarti yang tadinya 6 jadi min 6. Ini B. Gitu ya. Min 4. Rumusnya min B. Yang tadinya min ditambahin lagi min jadi plus. Maka hasilnya 4. Kemudian teman-teman, min 6,4 ini diapain? Direfleksiin lagi terhadap sumbu X. Sumbu X. Refleksikan lagi terhadap sumbu X. Oke, tadi refleksi terhadap sumbu X gimana teman-teman? A, B. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya A, min B. Ya, A, min B. Jadi ini hasilnya min 6, min 4 gitu ya. A-nya kan tetap nggak berubah, yang berubah B-nya aja ditambahin min. Nah, jadi hasil bayangan terakhirnya itu min 6, min 4. Oke, next. Hasil bayangan dari titik R min 3,8 ada rotasi O min 90 derajat. A, B. Jika dirotasikan titiknya titik pangkal lagi teman-teman, 0,0 O, sudutnya 90 minus 90 derajat ya. Jadi ini harusnya B, min A gitu ya. Min 90 derajat itu B, min A. Kalau yang 90 derajat itu min B, A. Nah, sekarang kita lihat teman-teman titiknya R min 3,8, rotasinya minus 90 derajat, itu harusnya B, min A. Oke, B-nya 8, min A-nya min 3, tambahin minus lagi jadi 3. Maka ini hasilnya teman-teman. Hasil bayangannya 8,3. Oke, next. Titik A, B dirotasikan sebesar M dengan pusat O dan menghasilkan bayangan min A, min B. Min
A, min B. Nilai M yang tepat adalah berarti O. Nah, ini M-nya adalah berapa derajat? Nah, kira-kira rotasi yang awalnya A, B, hasilnya min A, min B itu rotasi sudut berapa, teman-teman? Rotasi sudut 180 ya, 180. Jadi M-nya ini adalah 180 derajat. Next, hasil bayangan dari titik Q 6,-3 pada dilatasi terhadap O titik pangkal, 4. Oke, dilatasi berarti kita A, B ini, teman, O, K. K itu adalah faktor skala ya, teman-teman ya. Maka hasil bayangannya adalah A kali K, B kali K, dengan K ini faktor skala. Maka kalau kita punya titik Q 6,-3 kemudian dilatasikan terhadap O, 4 maka hasil bayangannya adalah 6 kali 4, min 3 dikali 4. Di sini 6 kali 4 min 3 kali 4. Oke, 6 kali 4 24, min 12. Jadi ini, teman-teman, hasil dari bayangannya. Oke, next. Titik R 6,-3 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya M sehingga menghasilkan bayangan min 12,6. Nilai M yang tepat adalah R 6,-3 dilatasinya O, M. Hasil bayangannya min 12,6. Nah, kalau tadi A, B itu kalau didilatasikan terhadap titik pangkal dengan faktor skala K, maka hasil bayangannya A kali K, B kali K. Nah, jadi kalau kita ingin mencari faktor skalanya, itu kita tinggal membagi antara ini dengan ini, atau ini dengan yang ini ya. Jadi dua pilihan, kita bisa bagi min 12 bagi 6, atau 6 bagi dengan min 3. Oke, nanti akan dapat jawabannya sama-sama min 2. Maka nilai M yang tepat atau faktor skala dari M itu adalah min 2. Oke, thank you. Mungkin ini saja pembahasan soal mengenai transformasi geometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.